Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjalankan hidup dan kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita bisa berada di majelis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berada di Masjid Al-Hikmah dalam rangka ta'allum bersama-sama, mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita dalam kehidupan kita, dalam tutur kata, dalam tingkah laku kita. Semoga sholawat yang senantiasa kita ucapkan kemudian akan bisa memberikan syafaat pada diri kita besok di yaumil qiyamah. Amin. Para ikhwan jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji ayat Allah yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 100, sesuai dengan tema yang telah disampaikan kepada kita semuanya tadi, yakni spirit hijrah menuju persatuan umat. Jadi semangat untuk berhijrah dalam upaya menuju kepada persatuan dan kesatuan umat, wabil khusus umat muslimin. Oleh karena itu, mari kita buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Kita baca bersama-sama sebelum kita mengupas kandungan ayat tersebut. Oke, sudah ketemu ayatnya.
Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 100. Ya, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ini memberikan dorongan kepada kita semuanya, memberikan semangat atau spirit bagi kita semuanya untuk berhijrah, untuk melakukan hijrah. Jadi kalau kita tinjau dari sisi hukum berhijrah, itu adalah wajib hukumnya. Ya. Hukum hijrah itu adalah wajib bagi kita semuanya. Dalam surat Al-Muddathir, warrujya fahjur. Ya. Dan pada sesuatu yang keji, sesuatu yang jelek, fahjur, maka tinggalkan oleh kamu semuanya. Jadi di situ jelas firman Allah fahjur, ya. Jadi perintah Allah. Maka hijrah itu hukumnya adalah wajib. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, semangat dan spirit untuk melakukan hijrah. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi. Mari kita artikan satu persatu dari kalimat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir, dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillahi, di jalan Allah, yajid, maka ia akan mendapatkan fil ardi, di bumi ini, muraghaman, tempat, muraghaman, yang akan mendapatkan tempat hijrah yang lebih luas.
wasa'an, ya. Jadi nanti akan terjadi perbedaan makna muraghamah. Wa may yakhruj, dan barang siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, min baitihi, dari rumahnya, man, muhajiron, halih dalam keadaan hijrah, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusan Allah, kepada Rasulnya, thumma yudrik, kemudian menjumpai hu ing man, apa al mautu, kematian, faqad waqa'a, maka sungguh telah mendapatkan atau telah memperoleh sopoman apa ajruhu, pahalanya, alallahi, atas Allah, wa kana Allah, dan adalah Allah iku ghafuran, dat yang maha penerima taubat, rahiman, dat yang maha kasih sayang. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini, ya, Imam As-Sa'di itu memang pada intinya ayat ini memberikan semangat untuk berhijrah, di mana hijrah itu akan memiliki dua kebaikan, ya, dalam ayat itu. Yang pertama muraghamah, kemudian wasa'an. Muraghamah oleh beliau itu dimaknai masalihul liddin, untuk memperbaiki agama. Orang hijrah itu adalah akan bisa mendapatkan maslahat fiddin, masalih fiddin, itu yang terkandung di dalam kalimat muraghamah. Kemudian wasa'an, di dalam kalimat wasa'an atau wasa'atan itu akan terkandung di dalamnya masalihud dunia, kebaikan dunia. Maka jika kita semuanya ingin mendapatkan kebaikan untuk agama dan kebaikan untuk dunia, jadi kedua-duanya dapat, baik agamanya dan baik dunianya, maka hijrahlah. Maka hijrahlah. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan. Maka hijrah berarti hijrah ini menjadi syarat untuk mencapai kebaikan atau kebahagiaan, baik yang berhubungan dengan masalah agama ataupun yang berhubungan dengan masalah dunia. Nih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dengan kalimat man. Wa may yuhajir, wa man lan utawe sapane wong. Artinya siapa saja. Ya, jadi syarat ini, mannya harfu syarat. Nah, ini. Man ini harfu syarat, ya Pak Mar ya. Nah, man harfu syarat. Syaratnya apa? Yuhajir fi sabilillah. Ini syaratnya adalah yuhajir fi sabilillah, hijrah di jalan Allah. Maka yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'an. Ini jawabnya. Jawabnya dari syarat.
Jawabnya dari syarat. Isim syarat atau disebut juga huruf syarat itu menjazmkan dua fiil, yaitu fiil syarat dan fiil jawab. Ini sekilas mengulas karena lama tidak berjumpa dengan Pak Mardiono dalam acara kajian Nahwu Shoroh. Ya. Jadi fiil syaratnya yuhajir, kemudian fiil jawabnya adalah yajid, maka dibaca jazm. Maka barang siapa yang berhijrah maka akan mendapatkan. Nah itu berarti kalau tidak hijrah maka tidak mendapatkan, kan gitu bahasa mudahnya. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka yajid. Jadi huruf jawabnya tidak muncul tapi itu adalah fiil jawabnya. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Maka orang yang berhijrah itu dia akan mendapatkan kebaikan untuk agamanya, dan ia akan mendapatkan kebaikan juga untuk dunianya. Saya kira semua manusia, semua orang yang memiliki akal dan pikiran sehat, sekiranya ditawari tentang kebaikan agama dan kebaikan dunia, pasti akan memilih itu. Nah, kalau ditawari pasti akan memilih baik agamanya dan baik dunianya. Maka istilahnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya akan menginginkan itu bagi manusia yang memiliki pikiran sehat. Nah, untuk mendapatkan hasanah atau maslahah fid din wa maslahah fid dunya, maka Allah memberikan syaratnya, yaitu hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan. Mungkin yang biasa kita dengar ya, hijrah itu diartikan ya kalau pada masa Rasul adalah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Tetapi pengertian dan pemahaman yang seperti itu sudah dinasakh oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu la hijrata ba'dal fath. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah, setelah ditaklukkannya kota Mekah oleh muslimin. Jadi bukan itu lagi yang dinamakan hijrah, tetapi al-hijratu manahahullahu an. Yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang oleh Allah dilarang. Itu namanya hijrah. Berarti hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan atau hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Berarti cakupan hijrah ini semakin luas. Kalau kita ingin bahagia di dunia ataupun di akhirat, maka berhijrahlah. Berarti tinggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah, oleh Imam Al-Qurtubi, ayat 100 surat An-Nisa ini oleh beliau dikelompokkan atau dijabarkan menjadi 5 kelompok atau khamsu masail. Ada 5 masalah yang menjadi kajian beliau terhadap ayat surat An-Nisa ayat 100 tadi. Nah, kajian yang pertama atau kelompok persoalan yang pertama adalah
kalimat wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman. Nah, ini. Jadi dalam ayat ini ada syarat dan jawab langsung. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, syarat itu kalau tidak terpenuhi otomatis gagal. Kita mau mendaftar menjadi siswa atau mendaftar menjadi orang yang mendapatkan BLT, kalau syaratnya kurang, kemudian syaratnya tidak dipenuhi, syaratnya tidak dilakukan, ya batal, tidak akan dapat itu. Nah, ini namanya syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada terlebih dahulu sebelum melaksanakan atau mencapai pada tujuan, ya, itu. Maka di sini ada syarat dan jawab. Syaratnya yuhajir, jawabnya yajid fil ardi muraghaman. Muraghaman kemudian oleh beliau diulas, ya, memang kalimat muraghaman itu terjadi perbedaan tafsir, terjadi perbedaan takwil. Namun hakikatnya dari perbedaan itu adalah sama, artinya menuju pada satu pemahaman. Oleh Imam Mujahid, muraghaman itu diartikan mutazahzahan, artinya menjadikan jauh, ya, menjadikan jauh. Jadi kita meninggalkan dari satu tempat menjadi jauh. Kemudian oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Dhahak, itu muraghaman oleh beliau ditakwilkan atau ditafsirkan dengan pengertian mutahawwalun, artinya tempat perubahan. Jadi kalau kita ingin berubah, maka hijrahlah, maka di tempat itulah kamu akan bisa berubah. Kenyataannya seperti itu. Jadi ingin merubah ekonomi, kemudian pindah ke Jakarta, karena di desa sulit ekonominya, ingin berubah, ingin maju dalam masalah ekonomi, kemudian hijrahlah ke kota, ya, hijrahlah ke Jakarta. Itu satu contoh yang gampang. Jadi apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan, itu pasti akan nyata, ya, pasti akan nyata. Jadi tidak hanya nyata di akhirat saja, tapi sudah nyata di dunianya. Ya. Jadi di Al-Quran itu pasti nyata, bisa nyatanya jelas di akhirat, bisa nyata juga ada di dunia, sudah nyata. Nah, ini muraghaman. Kemudian kelompok yang kedua oleh Imam Al-Qurtubi yaitu wasa'atan, yaitu kata wasa'ah. Ya. Wasa'ah, jadi air fir rizki, jadi akan mendapatkan keleluasaan, mendapatkan kelapangan yang lebih luas. Apakah itu pada masalah rizki ataupun dalam masalah pengamalan ibadah. Oleh karena itu Imam Al-Qatadah atau Imam Qatadah menjelaskan bahwasanya al-makna sa'atan, yang dimaksudkan dengan makna wasa'ah atau sa'atan ay minadh-dhalalati ilal huda, dari kesesatan menuju pada petunjuk atau hidayah. Mungkin ini kita bisa praktekkan sekiranya kita ada di dalam satu tempat merasa sumpek, merasa sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pindahlah ke tempat yang lain. Di situ ada peluang yang sangat luas untuk bisa beramal. Kemudian wa minal ilati ilal ghina. Ya. Jadi dari kondisi sulit ekonomi akan bisa berubah menjadi kaya. Ini hijrah jalan.
wasa'atan tadi. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah. Dari dua kelompok ini sudah bisa kita angan-angan, bisa kita renungkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya hijrah itu sendiri, memiliki dampak yang luar biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat di saat berada di Mekkah, merasa sempit, sulit, dan para sahabat merasa kesulitan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka di Madinah itulah Rasul mendapatkan lapangan dakwah yang luar biasa, mendapatkan bantuan-bantuan dari kaum Ansor untuk bersama-sama mengembangkan dakwah Islamnya di Madinah. Dan secara ekonomi pun para sahabat juga mendapatkan keleluasaan. Ini pentingnya hijrah. Kemudian kelompok yang ketiga, kajian dari ayat itu adalah qala ba'dul ulama, berkata sebagian dari para ulama, bihadhil ayati, dengan ayat ini, ala anna lil ghazi, bahwasanya orang yang berperang, ya, berperang, idza kharaja ilal ghazwa, apabila ia keluar untuk berperang, thumma mata qoblal qital, kemudian ia mati sebelum perang, ya, lahu sahmuhu, maka dia tetap mendapatkan bagian dari perang itu sendiri. Wa illam yahdur haraba, meskipun ia belum sampai pada tempat perang. Ya, itu kan? Jadi kelompok tiga ini memberikan semangat kita untuk melakukan hijrah. Jadi spirit, semangat, kesungguhan. Kita punya keinginan, punya kemauan untuk bisa hijrah, untuk bisa melakukan perubahan, ingin menjadikan umat ini bersatu dengan kesungguhan, dengan dakwahnya, dengan perilaku kita. Meskipun kita belum sampai pada tujuan itu, belum berhasil pada tujuannya, kita sudah mati, maka kita akan tetap mendapatkan bagian dan pahalanya orang yang berjuang itu. Kita dari rumah keluar untuk mendatangi majelis taklim, sebelum sampai di majelis taklim ternyata kita meninggal di pertengahan jalan. Kita sudah ada pahala untuk mendapatkan nilai berangkat ke taklim itu. Maka kemudian dilanjutkan kajian yang keempat, yaitu kalimat wa may yakhruj, ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Nah, keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah, kemudian dengan niat hijrah tadi, meninggalkan tempat menuju kepada yang lebih baik karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal di pertengahan jalan sebelum sampai pada tujuan. Maka ayat ini ada kaitannya dengan sebab turunnya, ya. Jadi kalimat potongan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah, dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas berkata, ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan Domroh bin Jundab.
Domroh bin Jundab. Domroh bin Jundab itu orangnya sudah sepuh, sudah lemah fisiknya, yang sudah lemah fisiknya, sudah tua. Namun Domroh bin Jundab ini memiliki keinginan, kemauan yang sangat luar biasa untuk berhijrah, untuk bersama-sama keluar dari rumah hijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga minta bantuan kepada keluarganya untuk bisa memandu, artinya ya memandu artinya apa ya, menggendong atau apalah ya, jadi bisa memandu untuk bisa bersama-sama hijrah setelah turunnya ayat perintah hijrah. Jadi setelah adanya ayat perintah hijrah, kemudian Domroh bin Jundab ini punya keinginan untuk berhijrah, ya, untuk berhijrah. Ini kaitannya dengan ayat yang ke-97 di atasnya itu. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, ini. Jadi terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Mereka para malaikat itu bertanya, bagaimana kamu ini? Kenapa kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu mendolimi atas diri kamu sendiri? Nah, maka orang itu menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi mereka. Artinya orang-orang ini tidak memiliki kekuatan dan kemampuan di tempatnya. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Nah, jadi kalau kita sudah merasa sempit, merasa sulit di tempat kita tinggal, di tempat kita berada, sehingga kita tidak bisa melakukan syariat Islam, maka berpindahlah, maka berhijrahlah. Maka ini bisa kita tarik pemahaman dalam kondisi sekarang ini. Kita cari, kita sholat di masjid, ternyata jamaahnya sholatnya renggang-renggang, padahal syariatnya harus rapat. Cari masjid yang masih rapat, di situ kita hijrah. Kan itu berarti ya. Nah ini. Ya, ya. Oh, ya gitu kan. Jadi mungkin bisa kita bahasakan seperti itu, ya. Kita bahasakan seperti itu. Ya, itulah. Gimana? Ya, maksudnya yang lebih sunnah. Gitu. Maka nanti ada bahasan berikutnya. Ada bahasan berikutnya. Karena fitnah-fitnah ini semakin banyak, ya. Bentuknya macam-macam fitnah itu. Jadi fitnah itu kalau saya baca di syarahnya kitab Umdatul Ahkam itu, ternyata fitnah itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang menjadikan kita itu terhalang dan tidak bisa melakukan syariat. Itu berarti fitnah. Pas berarti ya? Itu fitnah. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah. Kami lanjutkan yang berhubungan dengan Domroh bin Jundab tadi. Setelah keluarganya siap untuk memandu, menghantarkan beliau untuk melakukan hijrah, karena sudah kondisinya tua, fisiknya lemah, tahu-taunya di pertengahan jalan meninggal. Belum sampai pada tujuan, belum sampai ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berita ini
berita kematian Damrah bin Jundab yang melakukan perjalanan hijrah sebelum sampai pada Rasul, berita itu sampai pada Rasulullah SAW atas meninggalnya Damrah bin Jundab. Maka Allah kemudian turunkan ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Damrah bin Jundab ini sudah mendapatkan pahala dan bagian seperti halnya orang yang telah melakukan hijrah sampai pada tujuan. Ini nikmatnya hijrah. Jadi luar biasa hijrah itu hikmahnya. Nah, dari sebab turunnya itu, meskipun itu berkenaan dengan Damrah bin Jundab, maka tidak bisa kemudian kita hanya itu ayat hanya berhubungan dengan Damrah, tidak. Maka ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran pengetahuan itu adalah diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Kalau diambil khususnya sebab, ya ayat itu berarti hanya menimpa pada Damrah, hanya untuk Damrah. Tapi karena kita ambil dari ibrahnya pelajaran adalah bi umumil lafzi, dengan keumuman lafalnya yang barang siapa, berarti siapa saja, gitu kan? Siapa saja yang berhijrah, siapa saja yang keluar dari rumah dengan niat hijrah, maka dia akan mendapatkan bagian kebaikan dari itu. Nah, maka muncul yang namanya kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Para ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang kelima, tadi kan oleh Imam Al-Qurtubi dikelompokkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang yang kelima. Sekarang yang kelima, beliau mengutarakan tentang pendapatnya ulama yang berkenaan dengan az-zihabu fil ard. Orang pergi, orang melakukan perjalanan, orang keluar dari rumah, orang meninggalkan tempatnya, itu tidak lepas dari dua hal. Ini tidak lepas dari dua hal. Nah, jadi az-zihabu fil ardi qismaini. Bepergian di atas bumi, keluar dari rumah, meninggalkan tempat tinggalnya, maka tidak lepas dari dua pemahaman oleh beliau, yaitu di situ dikelompokkan dengan dua istilah haroban wa tolaban. Nah, nanti ada perbedaan yang haroban wa tolaban. Nah, setelah dari penjelasan nanti, haroban itu artinya adalah orang yang lari tidak kembali. Nah, meninggalkan tempatnya tidak kembali lagi. Misalkan meninggalkan Pati ke Kebondarjo tidak kembali lagi ke Pati, itu golongan haroban. Kalau tolaban, keluar mencari tapi nanti pulang lagi, keluar nanti pulang lagi. Nah, jadi orang keluar dari rumahnya itu ada dua hal tadi. Ada keluar pindah tidak kembali ke tempat, itu namanya haroban. Kemudian yang keluar meninggalkan kampungnya nanti pulang lagi, itu tolaban namanya. Nah, maka kita lihat dulu yang makna yang pertama, haroban, artinya lari ya. Jadi haroban atau melarikan atau keluar tapi kemudian tidak akan kembali ke tempatnya lagi. Ya, seperti halnya Rasul keluar dari Mekah ke Madinah, kan statusnya tidak kembali ke Mekah. Nah, itu berarti dari kelompok haroban. Ya, itu label itu kalau sih. Nah, maka di sini haroban ini oleh beliau dikelompokkan menjadi 6 ya, menjadi 6 hal. Nah, yang artinya itu masuk pada pemahaman haroban. Dia keluar dari rumah tapi haroban. Apa itu yang pertama? Yaitu al-hijrah, yaitu
al-khuruj min daril harb ila daril Islam. Nah, itu keluar dari tempat yang penuh dengan peperangan, penuh dengan siksaan, penuh dengan kemaksiatan, kemudian menuju ke darul Islam, ke tempat yang Islam, ke tempat yang membawa kedamaian. Nah, itu berarti kategori harb. Kemudian al-khuruj min ardil bid'ah, ya, keluar dari bumi bid'ah. Ya, keluar dari bumi bid'ah. Jadi keluar dari bumi bid'ah, berarti kalau keluar dari bumi bid'ah menuju ke bumi sunnah. Kan gitu. Jadi keluar dari bumi yang penuh dengan bid'ah menuju ke bumi yang penuh dengan sunnah. Itu berarti masuk pada pengertian harban. Jadi keluarnya itu harban. Nah, kalau sudah keluar dari bumi bid'ah menuju ke bumi sunnah, tidak mungkin kemudian akan kembali ke bumi bid'ah lagi. Maka itu tadi saya katakan keluar tapi tidak akan kembali ke tempat semula. Nah, sehingga oleh Ibnu Qasim beliau mengatakan sami'tu Malikan, saya mendengar dari Imam Malik. Saya mendengar dari Imam Malik. Yaqulu, berkata sapa Imam Malik, la yahillu li ahadin ay yuqima bi ardin yasubbu fiha as-salaf. Tidak halal bagi seseorang yang berada atau tinggal di bumi sedangkan dia itu sulit untuk melakukan perilaku orang salaf, artinya yang mengikuti sunnah, tidak bisa sama sekali. Nah, itu maka berarti harus keluar. Nah, ini. Jadi Imam Malik mengatakan seperti itu. Berarti kita tidak halal hidup di atas bumi, berada di satu tempat di mana kita sulit tidak bisa melakukan sunnah. Nah, tapi kalau kita masih bisa, ya berarti tidak masalah. Artinya kita sulit untuk melakukan sunnah, jadi merasa sesat. Yasubbu fiha as-salafu. Nah, maka berarti ada anjuran untuk berpindah. Selama kita di tempat itu masih bisa melakukan sunnah, ya tidak masalah. Kemudian yang ketiga, yang pengertian haraban, yaitu al-khuruj min ardi ghalaba 'alaiha al-haram. Kemudian kita keluar dari bumi di mana di tempat itu sudah keharaman merajalela. Jadi ghalaba mengalahkan apa al-haram, haram. Jadi kalau di tempat itu sudah penuh dengan keharaman, kita sulit menegakkan kehalalan, ya pindah cari tempat yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa menegakkan dan tidak bisa mengambil sesuatu yang haram, maka khuruj. Jadi khuruj, keluar dari bumi yang di dalamnya penuh keharaman. Karena apa? Fa inna talabal halala fardun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari yang halal itu hal yang wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Kalau kita tidak bisa mencari kehalalan di tempat itu, maka khuruj, keluar dari itu, cari tempat yang bisa kita mendapatkan kehalalan itu. Kemudian yang keempat, al-firaru min adiyatil fil badan. Nah, kemudian keempat, termasuk haram itu adalah kita lari dari tempat di mana itu tempat dijadikan sebagai pesakitan secara fisik, ya. Jadi tempat itu penuh dengan pesakitan fisik, ya, fil badan. Jadi banyak orang itu disakiti tubuh badannya, terus kita tidak bisa menghindar itu, maka keluar. Kita tidak bisa melawannya, ya. Kalau sudah di tempat itu kok isinya pembunuhan, terus
perkelahian terus nggak nyaman hidup di situ, maka kita lari, al-firar, jadi lari dari tempat itu. Nah, kemudian yang kelima, al-khuruj khaufal marad fil biladi ilal ardi tanazzah, yaitu kita keluar dari bumi, dari tempat yang di situ karena takut kita akan terkena sakit. Tapi ini bukan to'on, beda nanti. Kalau to'on beda lagi. Kalau to'on nggak boleh keluar. Jadi kita keluar dari tempat itu karena kita takut akan kita terkena sakit menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, jadi tempat yang aman. Tapi ini bukan penyakit to'on, ya, bukan wabah, beda. Ya. Ya. Jadi itu boleh kita keluar atau meninggalkan dari tempat itu. Kemudian yang keenam, ya. Jadi keenam dari pengertian al-harabu yaitu al-firaru, keluar atau lari, sawfal adiyati fil mal, yaitu artinya di situ tempat perampokan, tempat penjamretan. Jadi kita punya harta sedikit dirampok, nah itu berarti mengganggu, maka kita keluar dari situ. Sebab harta itu juga merupakan kehormatan bagi kaum muslimin. Maka kalau kita berani melawan, ya kalau kita mati karena mempertahankan harta kita, matinya mati syahid. Kalau tidak mampu, ya udah keluar, ya. Al-firar, jadi keluar dari tempat itu. Nah, ini pengertian keluar dari rumah yang disebut haruban, keluar tapi tidak akan kembali, ya. Jadi pindah tempat, ya, pindah tempat. Jadi bukan pindah domisili. Kalau pindah domisili nanti suatu saat akan kembali lagi. Nah, itu pengertian haruban. Ini oleh Imam Al-Qurtubi mengelompokkan orang pergi atau keluar dari tempat tinggal atau rumahnya itu pasti tidak lepas dari dua hal itu, yaitu dalam pengertian haruban wa talaban. Nah, itu. Nah, sekarang yang kedua yaitu pengertian tolaban. Tolaban itu berarti mencari. Ya, tolaban itu artinya mencari. Bedanya haruban dengan tolaban tadi, kalau tolaban pasti nanti akan kembali lagi. Kalau haruban tidak, kembali ke tempat semula. Nah, tolaban di sini oleh beliau dikelompokkan ada tolaban dinin wa tolaban dunia, yaitu mencari berdasarkan agama dan mencari berdasarkan dunia. Nah, sama-sama pergi, sama-sama keluar dari rumah, tapi yang dicari ada unsur agamanya, yang satu unsur dunia. Nah, jadi tolaban dinin mencari dunia dan agama itu dasarnya asasul ibtigha amrodatillah. Dasarnya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tolaban keluar dari rumah suatu saat akan kembali lagi karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tolaban di sini adalah berarti mencari yang ada urusan dengan masalah agama juga. Maka oleh beliau ada diklasifikasikan menjadi 7. Nah, artinya yang masuk pada kategori tolaban dinin, keluarnya karena agama. Nah, yang pertama adalah safratul ibrah. Ya, jadi perginya itu karena untuk mendapatkan pelajaran. Jadi pergi keliling, gitu kan, rihlah, gitu kan, tapi untuk mendapatkan pelajaran dari perjalanan itu. Ayat ini banyak yang menjelaskan itu, ya. Jadi misalkan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, atau ayat lain qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul
mukadzibin. Artinya dari perjalanan itu. Jadi memperhatikan, inilah berarti belajar dengan ayat kauniyah. Pergi tapi dapat pelajaran. Maka perginya itu namanya tolaban. Nah, jadi karena nanti kembali lagi. Jadi di perjalanan dia bisa membaca alam sekitarnya, melihat bagaimana perilaku orang-orang di sekitar yang kita lihat, kemudian akibat apa yang terjadi dari tingkah lakunya itu. Allah telah menggambarkan. Maka diberitakan kul siru fil ardi. Nah, siru fil ardi berarti pergi kamu di atas bumi, perhatikan apa yang kamu lihat. Jadi ini pergi untuk mendapatkan pelajaran. Maka safaratul lil ibrah. Jadi rihlah. Ya, itu kelompok yang pertama. Maka perginya ini, keluarnya ini dikategorikan dalam pengertian tolaban. Ya, tolaban. Kemudian yang kedua safarul hajj, hanya pergi haji. Pergi haji itu kan ya kan kembali lagi, kecuali yang meninggal di sana. Pak Budi haji pulang lagi kan, maka disebut tolaban. Ya. Jadi safarul hajj. Nah, maka itu dalam pengertian tolaban, ya, pengertian tolaban. Yang ketiga safarul jihad, pergi keluar dari rumah karena jihad, karena melaksanakan amanah, karena tugas, karena ada kewajiban yang dia harus keluar dari rumah. Maka itu masuk tolaban. Yang keempat safarul ma'ashi. Nah, ini jadi keluar karena cari maisha. Keluar cari maisha. Jadi kehidupan untuk menghidupi keluarga, untuk mendapatkan kekuatan di sisi malia dan sebagainya. Tapi dasarnya adalah ibtigha amradhatillah. Jangan lupa. Ya, jangan lupa dasar kita keluar dari rumah semuanya ini meskipun secara lahiriah ma'ashi untuk mencari kehidupan, tapi tetap dasarnya ibtigha amradhatillah. Berarti semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima safarut tijarah wal kasab, bersama. Jadi perginya karena berdagang dan bekerja. Ya, jadi sama-sama keluar, sama-sama meninggalkan tempat. Tapi kalau dasarnya tadi ibtigha amradhatillah, ya, untuk mencari pekerjaan, untuk berdagang dan lain sebagainya, maka itu masuk pada kategori hijrah, keluar dari rumah yang makna tolaban. Kemudian yang keenam fi tolabil ilmi, mencari ilmu. Jadi keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Nah, jadi itu masuk kategori hijrah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah ziaratul ikhwan fillah, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita silaturahim, berkunjung ke rumah ikhwan satu dengan yang lainnya, itu berarti bagian daripada hijrah, bagian daripada jihad fil ard yang tolaban, karena suatu saat juga akan kembali. Dan yang terakhir adalah tolaban dunia, yang mencari hanya dunia. Bedanya sedikit, bedanya cuma ibtigha amradhatillah sama ibtigha li ghairillah. Ya kan? Jadi kalau hanya mengejar dunia saja berarti dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semuanya tadi ziaratul ikhwan misalkan, kemudian ma'ashi atau tijarah wal kasab, tetapi karena landasannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi tolaban dunia. Jadi mencari kehidupan dunia. Maka ada sebuah ungkapan, ya. Jadi man ahammu ma yadkhulu fi batni kana qimatuhu ma yakhruju min batni. Seseorang yang lebih mengutamakan
dan semangatnya mencari sesuatu yang untuk dimasukkan di dalam perut, maka harga dirinya adalah sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Itu karena dunia. Saya kira itu para ikhwan semuanya. Jadi kajian dari ayat 100 surat An-Nisa yang memberikan semangat kita untuk berhijrah. Kaitannya dengan kehidupan dan persatuan umat, maka hendaklah dalam hati kita punya spirit dan semangat untuk hijrah, bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Masalah terwujud dan tidaknya itu bukan urusan kita, tapi kita punya semangat untuk menjadikan diri kita hijrah menuju arah ke sana. Sekiranya Allah mematikan kita sebelum tercapai tujuan itu, belum sampai kita pada tujuan itu, Allah sudah mengakuinya, orang ini adalah sudah hijrah. Sebagaimana tadi yang menimpa pada diri Damrah bin Jundab. Dengan semangat, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kita semuanya. Jadi dengan semangat hijrah, hijrahkan diri kita untuk menuju yang lebih baik. Tinggalkan diri kita dari yang bid'ah menuju yang sunnah. Dari yang tidak bisa melakukan sunnah menuju kepada tempat yang bisa melakukan sunnah. Insya Allah di Al-Jamaah atau Jamaah Muslimin Hizbullah adalah senantiasa akan mengedepankan amaliyah yang sunnah. Maka berarti hijrahkan ke tempat itu selagi kita tidak bisa melaksanakan yang sunnah. Insya Allah di dalam Al-Jamaah kita akan bisa melakukan hal-hal yang bernilai sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, wabil khusus kepada diri saya sendiri dan para ikhwan semuanya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dari hijrah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, meridhai kita terhadap segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.